Halo teman-teman, kembali lagi pada videoku kali ini. Kali ini, aku sudah membuat video yang berjudul Ciri-ciri temanmu itu palsu atau fake. Mencoba membedakan antara seseorang yang benar-benar baik dan tidak, itu sama dengan mencoba membedakan antara sebuah barang asli dan palsu yang dibuat dengan sangat rapi. Hal itu terjadi karena beberapa orang sangat pintar menutupi emosi mereka yang sebenarnya. Tapi, sehebat apapun mereka, pasti ada beberapa cara yang menunjukkan kepalsuan mereka. Perhatikanlah tanda-tanda berikut ini, agar lain kali kamu bertemu orang seperti ini, kamu bisa mengetahuinya. Yang pertama, mereka bersikap terlalu bersemangat untuk melihat kamu. Mereka selalu bersemangat untuk melihat seseorang sebagai sasarannya. Pernah bertemu dengan teman yang sudah lama tidak ketemu, lalu kalian berpelukan seperti layaknya teman baik? Bagaimana kabarmu? Aku merindukanmu. Kamu tahu dia tidak akan menelepon, dan mereka tahu kamu tidak akan menelepon. Tapi mereka berpikir mereka tidak menganggap apa-apa hal ini, dan mereka berpikir bahwa kamu bukanlah siapa-siapa bagi hidupnya. Yang kedua, ini semua tentang mereka. Mereka selalu bicara segalanya tentang mereka. Mereka banyak membual, dan mereka menyombongkan hidupnya. Saat kamu selalu mendengar semuanya tentang dia, kamu tinggal menunggu waktu saja betapa palsunya dia bagi hidupmu. Yang ketiga, bahasa tubuh mereka membuat kamu kaget. Kamu mungkin tidak bisa mengerti bahasa tubuh seseorang pada awalnya. Lama-kelamaan, kamu akan mengetahuinya. Mereka melihat kamu dari atas ke bawah, senyum sinis, atau melakukan kontak mata lama yang tidak nyaman bagi kamu. Mereka cenderung menunjukkan ketidaktulusan mereka melalui bahasa tubuh mereka. Yang keempat, mereka mencari perhatian untuk memastikan diri sendiri. Mereka akan terus-menerus mencari perhatian. Mereka menginginkan kamu untuk menyukai apa yang mereka lakukan atau ceritakan. Mereka selalu ingin lawan bicaranya untuk dapat mengikuti cerita yang mereka ceritakan. Yang kelima, mereka pasif-agresif. Mereka sangat pintar berbicara dengan cara agresif. Mereka selalu menyindir kamu dengan pujian. Mereka bertanya dari mana kamu mendapatkan pakaian, tapi mereka memujimu dengan tidak tulus. Komentar mereka hanya membuat kamu merasa seperti sampah. Secara perlahan, hal ini akan mengurangi rasa percaya diri kamu. Yang keenam, mereka tidak mendengarkan saat kamu berbicara. Mereka selalu bertanya, tapi mereka tidak akan mendengarkan jawabannya. Mereka hanya pura-pura mendengarkan. Mereka sering memberikan reaksi yang tidak pantas. Mereka tidak memperhatikan. Mereka beralih ke pertanyaan atau topik lain sama sekali. Kamu juga akan melihat mereka selalu tidak mengingat hal-hal yang telah kamu katakan. Yang ketujuh, mereka selalu membicarakan kesulitan orang lain. Mereka akan terus-menerus membicarakan orang lain dan berpura-pura peduli dengan orang tersebut. Mereka terlihat bersimpati kepada orang lain, sehingga kamu bakal melihat mereka seperti orang baik. Kamu akan mulai melihat maksud buruk di baliknya. Jika mereka sering membicarakan orang lain, mungkin mereka akan membicarakan kamu dengan cara yang sama kepada orang lain. Yang kedelapan, mereka suka pamer. Mereka ingin semua orang berpikir bahwa mereka baik, dan mereka harus memastikan semua orang tahu. Mereka melakukan hal-hal seperti menyumbang atau menjadi sukarelawan untuk amal, tapi kemudian menyombongkannya kepada semua orang yang mereka temui. Yang kesembilan, mereka suka melebih-lebihkan dan berbohong. Mereka selalu mengulangi cerita yang sama. Bahkan mereka tidak menyadari seberapa sering mereka mengulanginya sendiri. Kamu akan mulai menyadari kebohongan mereka ketika mereka menceritakan versi yang sedikit berbeda dari cerita yang sama. Kamu akan menemukan cerita yang mereka ceritakan itu semua bohong.
Kesepuluh, mereka terus mengganggu. Perilaku ini sangat mudah untuk diketahui. Jika seseorang tidak mendengarkan kamu sampai kamu selesai berbicara, itu artinya mereka tidak tertarik dengan apa yang kamu bicarakan. Atau kadang dia berbicara dengan kamu, tapi tidak dengan kamu. Ini artinya bahwa kamu sedang berbicara dengan orang yang tidak tulus, terlepas dari betapa baiknya dia kepada kamu. Yang ke-11, mereka meremehkan kamu. Mereka sering mengarahkan topik pembicaraan mengenai diri mereka sendiri. Mereka akan menanyakan bagaimana akhir pekan kamu, sehingga mereka dapat memberitahu kamu betapa hebatnya akhir pekan mereka. Mereka akan bertanya kemana kamu akan pergi berlibur, sehingga mereka dapat membicarakan liburan mereka. Niat mereka adalah untuk meremehkan kamu dengan berbagai macam cara. Ke-12, mereka berpura-pura menjadi menyenangkan. Mereka bertindak seperti sedang melakukan juggling bola yang tidak mungkin bisa mereka pertahankan di udara. Mereka selalu mengatakan ya kepada semua orang, karena mereka tidak mau menerima penolakan. Mereka mungkin tidak benar-benar dapat melakukan semua yang mereka katakan. Mereka menjanjikan banyak hal, mengatakan ya. Kemudian, banyak orang ditinggalkan ketika janji-janji itu tidak ditepati. Ke-13, mereka tidak pernah ada atau tersedia. Kamu selalu menelepon mereka, tapi mereka tidak pernah mengangkat telepon kamu. Kamu selalu chat mereka, tapi mereka tidak pernah membalasnya. Tapi sebelumnya, mereka terus-menerus memberitahu kamu bahwa mereka tidak sabar untuk bertemu kamu. Selalu ada alasan mengapa dia tidak ingin bergaul dengan kamu. 14. Mereka tidak menghormatimu. Mereka akan bersikap baik jika kamu memiliki sesuatu apa yang mereka inginkan. Jika kamu berada dalam komunitas tertentu, mereka akan baik kepada kamu dan berharap diajak bergabung. Tapi, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka cari, mereka akan meninggalkanmu. 15. Mereka terlalu sibuk membantumu. Ketika kamu sedang membantu teman, atau ketika kamu sedang memerlukan bantuan, jangan berharap kalau mereka akan membantumu. Mereka mengekspresikan sikap, perilaku, dan pikiran hanya untuk membuat diri mereka berhasil mempengaruhi lawannya. Pada akhirnya, kamu sendirilah yang harus mencari teman yang baik. Hindari pertemanan yang hanya merugikan kamu. Memiliki teman toksik hanya akan membuat kesehatan mental kamu terganggu. Bagaimana pendapatmu setelah menonton video di atas? Apakah kamu menyadari bahwa seseorang yang kamu kenal sebenarnya palsu? Sekian videoku kali ini. Terima kasih.